Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani SPDI, mahasiswa PPG Angkatan ketiga tahun 2022, kelas PAI E UIN Pontianak. Saya akan menayangkan video pembelajaran saya untuk memenuhi tugas PPL 1 RPP 2. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita siapkan dulu. Silakan disiapkan. Empat siap. Ayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Istirahat. Sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai, saya absen dulu ya. Atau hari ini hadir semua? Apa? Adwin? Mana Adwin? Oh, sakit. Adwin sakit ya. Jadi untuk kali ini cuma satu orang yang sakit ya. Adwin. Dwina ada. Oh ya, ada Dwina ya. Oke, jadi untuk kali ini teman kita yang sakit cuma satu orang, kita doakan mudah-mudahan mereka cepat sembuh ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, saya tanya dulu mengenai pelajaran minggu lalu. Ya, minggu lalu masih ingat tidak?
Silakan. Idgham. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Iya, ada idgham mim. Ada lagi yang lain? Nah, di dalam surah Al-Maidah, surah An-Nisa dan surah At-Taubah, di dalam surah At-Taubah ada tak kira-kira hukum bacaan di situ yang terdapat pada surah At-Taubah? Ada enggak? Ya, silakan. Di dalam surah At-Taubah ada enggak hukum bacaan di situ? Ada, silakan. Iya, ifas apa? Mau bacaannya seperti apa? Fayunabi hukum bima. Nah, di situ apa alasannya sehingga Anda mengatakan hukum ifas safawi? Iya, apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf ba. Iya. Selanjutnya, ada tidak di dalam surah Al-Maidah ada tidak hukum bacaan yang Anda dapatkan di situ? Ada. Silakan. Bacaannya yaitu berupa ikhfa. Berupa apa alasannya sehingga Anda mengatakan ikhfa dan apa bacaannya? Pada ayat likalin ja'alna. Likalin ja'alna. Ya, Terdapat tanda baca kasrah tanwin bertemu dengan huruf jim. iya, tanda baca kasrah tanwin bertemu dengan salah satu huruf jim. Nah, yang huruf jim itu masuk idgham. Yang masuk idgham atau ikhfa? Ya, ikhfa. Baik, anak-anak. Untuk selanjutnya dalam surah An-Nisa ya, ada tidak hukum bacaan di situ? Ada. Ya, silakan Ismawati. Pada ayat ya ayyuhalladzina, hukum bacanya yaitu mad jais munfasil karena mad asli bertemu huruf alif di luar kata. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Atau ada yang bisa membantu? Silakan musinnya dibantu. Ibu bacakan surah Al-Maidah ayat 100 ayat 48. Silakan. Bantu ibu nak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum
Kemudian yang ketiga, pulang sekolah tepat waktu. Kemudian membantu pekerjaan orang tua. Ada di sini yang tidak membantu pekerjaan orang tuanya di rumah? Membantu ya? Oke. Kemudian melakukan salat jamaah bersama kedua orang tua. Ya, kemudian belajar setiap malam. Iya, belajar setiap malam. Jadi kalau tidak belajar berarti bukan siswa itu. Kemudian bentuk aturan ini dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu menaati aturan sekolah, tidak melanggar tata tertib yang berlaku. Kemudian yang kedua, menghormati guru. Kemudian yang ketiga yaitu menghormati dan menyayangi teman. Kemudian yang keempat, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Kemudian yang ketiga, taat terhadap aturan di lingkungan masyarakat. Ya. Satu, menaati peraturan yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, sopan santun terhadap sesama. Iya, baik itu sesama muslim maupun sesama non-muslim, kita saling menghargai di antara kita bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, mengikuti kegiatan masyarakat, misalnya gotong royong, mengadakan ronda malam, ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Bersih lingkungan ya. Kemudian mengenai surah An-Nisa, adapun asbabun nuzul dari surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama yaitu berkenaan dengan diutusnya Utsman bin Qais oleh Rasulullah sebagai pemimpin pasukan, ya. Kemudian yang kedua, ayat ini diturunkan berkaitan dengan kepemimpinannya Utsman bin Qais, ya, terkait batasannya yaitu taat terhadap perintah Allah dan menolak larangannya. Kemudian yang ketiga, asbab nuzulnya yaitu saat mereka membutuhkan petunjuk yang berkenaan dengan apa yang harus mereka lakukan. Ya. Kemudian yang keempat, ya, ayat ini memberikan petunjuk apabila berselisih pendapat, ya, maka hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, ada selisih pendapat antara yang satu dengan yang lain, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu anak-anak, paham? Paham? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya isi kandungan surah An-Nisa ayat 59. Isi kandungannya yang pertama yaitu setiap umat Islam wajib dan taat dan patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini setiap umat Islam wajib dan taat patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang mana itu kira-kira yang wajib kita taati? Ya, silakan. Oke, tepuk tangan untuk. Jadi, yang pertama adalah melaksanakan salat 5 waktu. Ada begini yang tidak salat. Salat semua tahu? Iya, alhamdulillah ya alamin. Kemudian yang kedua, isi kandungannya yang kedua yaitu terhadap ulil amri. Iya, wajib menaati ulil amri atau pemimpin kita selagi pemimpin kita tidak melakukan perintah yang menjurus kemaksiatan. Iya, kita wajib ikuti. Tetapi apabila menjurus kemaksiatan, jangan ikuti. Iya, karena kita akan dijerumuskan ke dalam hal-hal yang tidak baik nantinya ya. Iya, kita tolak. Kemudian yang ketiga kandungannya adalah apabila terjadi perselisihan, maka
lagi ya. Silakan diperbaiki dulu pada anak. Kumpulkan KPD-nya. Jadi untuk pertemuan minggu depannya, kalian siap semua? Bagaimana kita mendemonstrasikan? Menghafalkan surat Taubah, surat Al-Maidah, dan surat An-Nisa. Oke, anak. Ibu akhiri dengan ucapan